yang pernah bertanya pada saya, apa sih fungsinya organisasi serikat pekerja atau manfaat dari kita menjadi anggota serikat pekerja gitu. Sementara seperti kita ketahui Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law termasuk PP 35 di situ sudah kurang begitu memproteksi tentang kebutuhan maupun kepentingan terkait hak-hak pekerja. Contoh saja terkait PKWT. Di dalam PP 35 sudah jelas mengatur bahwa untuk menjadi karyawan tetap itu sudah hampir sangat tidak mungkin. Jadi bagaimana serikat pekerja memperjuangkan tentang itu? Dan itu yang menjadi pertanyaan banyak pekerja. Bahkan kawan-kawan kita para pekerja yang merasa sudah di zona nyaman, merasa mereka menganggap serikat pekerja itu sudah agak begitu penting, hanya mengurangi beban mereka saja karena mereka harus membayar iuran bulanan dan lain sebagainya. Itulah beberapa teman yang berpendapat seperti itu. Tapi di sisi lain kita harus paham bahwa fungsi serikat pekerja itu bukan hanya sekedar bagaimana kita menjalankan regulasi yang ada, bukan seperti itu. Bagaimana serikat pekerja ini bisa memperjuangkan terkait kepentingan juga, bukan hanya sekedar hak. Kan kita tidak tahu besok ada persoalan, ada masalah atau tidak di antara kita. Makanya disinilah dibutuhkan serikat pekerja sebagai wadah, sebagai alat bagi teman-teman pekerja untuk bagaimana bisa memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak pekerja. Saya sangat miris ketika melihat sebuah pengalaman ada tetangga atau kawan saya yang bekerja di sebuah perusahaan, kemudian Allah berkehendak lain, dia meninggal dunia. Ternyata aturan jelas, ya, aturan hukum sudah jelas bahwa orang meninggal dunia itu hak-haknya seperti apa. Kawan-kawan mungkin pasti sudah tahu sesuai dengan ketentuan undang-undang. Tapi faktanya perusahaan memberikan kompensasi atau hak-hak almarhum kawan pekerja yang meninggal itu tidak sesuai dengan aturan. Tapi karena mereka tidak berserikat, kemudian bingung mau mencari bantuan kemana, akhirnya apa? Yang ditawarkan perusahaan nilainya harusnya 2 kali ketentuan plus berapa, ternyata perusahaan yang nakal biasanya memberikan hanya sebagian, separuhnya atau bahkan nggak ada separuhnya. Juga kita lihat beberapa karyawan yang bekerja di perusahaan yang sangat beresiko seperti kecelakaan dan lain sebagainya. Itu tindakan advokasinya mereka kebingungan karena tidak punya serikat pekerja. Disitulah posisi serikat pekerja memproteksi, bagaimana membantu mengadvokasi teman-teman semuanya ketika terjadi hal-hal yang tidak menguntungkan, contoh kecelakaan kerja, meninggal, atau perusahaan semena-mena melakukan PHK dan lain sebagainya. Ketika ada serikat pekerja, disitulah teman-teman serikat pekerja, para pengurusnya itu memfasilitasi bagaimana memperjuangkan apa yang menjadi hak kita. Jadi pekerja itu harusnya tidak terlalu sempit berpikir bahwa saya ambil contoh, saya pernah menangani sebuah perusahaan di Jawa Timur yang kalau dilihat gajinya itu rata-rata luar biasa. Mereka berada di zona nyaman, mereka pikir nggak akan terjadi masalah karena perusahaannya baik-baik saja. Kondisi produksi bagus, kesejahteraan bagus, dan lain sebagainya, semuanya sangat bagus. Tapi kita kan tidak tahu dunia investasi, apalagi ditambah dengan manajemen perusahaan yang kita juga nggak tahu apakah di pemikiran mereka akan melakukan efisiensi besar-besar atau tidak. Karena di mana-mana kapitalis pasti selalu mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya serendah-rendahnya. Itu yang harus kita antisipasi. Zona nyaman yang mereka waktu itu dipikirkan nggak akan terjadi apa-apa, ternyata Tuhan berkehendak lain. Terjadilah PHK besar-besaran. Apa kemudian yang menjadi tugas dari serikat pekerja adalah bagaimana memperjuangkan tentang hak-haknya seperti itu. Kemudian kenapa sih kawan-kawan banyak yang merasa kesulitan ya, atau akhir-akhir ini rekrutmen untuk masuk menjadi anggota FSPM sedikit berkurang atau terhambat? Mungkin ya itu bukan karena organisernya atau apa, tapi kesadaran teman-teman untuk berserikat yang kurang. Apalagi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia kan kalau dipikir-pikir memang iurannya besar ya. Iuran itu sudah diatur di dalam undang-undang. Bahkan di ADART kita, internal kita juga sudah diatur. Jadi saya pikir iuran yang seperti itu nggak terlalu besar, dan yang menjadi persoalan mungkin bukan hanya sekedar tentang iuran, tapi tentang bagaimana manfaat organisasi. Karena beberapa tempat ada yang mungkin
struktur kepengurusannya yang tidak bisa memproteksi ketika anggotanya terjadi masalah. Jadi ada sedikit trauma dari orang-orang yang mungkin pernah berserikat, kemudian merasa nggak terbela oleh organisasi, kemudian menjadi seperti itu. Karena itulah perlu pemahaman, perlu pendekatan, perlu bagaimana mengenalkan organisasi kita kepada teman-teman semuanya bahwa kita bagaimana arah perjuangan FSPMI ke depan. Saya kira itu yang harus dipahami oleh seluruh calon anggota FSPMI supaya mereka paham bahwa organisasi kita ini berjuang bersama-sama, kolektif kolegial kepengurusannya. Jadi harus ada interaktif atau dari teman-teman anggota juga, jangan hanya menyerahkan semuanya kepada pengurus. Tugas pengurus adalah menginventarisir semua persoalan yang ada di tingkat anggota, dan tugas anggota adalah mengikuti agenda-agenda organisasi di dalam rapat-rapat dan lain sebagainya. Kalau mereka melakukan itu, insya Allah mereka paham arah dan perjuangan organisasi kita itu seperti apa. Jadi itu saya kira mungkin hal-hal yang lain tentang bagaimana kita meningkatkan kesadaran kepada teman-teman yang belum berserikat, kemudian untuk bisa bergabung bersama FSPMI untuk membangun organisasi ini yang menjadi lebih manfaat buat anggotanya. Kita bersatu dulu, kemudian bersama-sama berjuang, lalu kita sejahtera. Banyak orang yang berpikir kita lihat dulu hasilnya seperti apa organisasi. Kalau sudah ada hasilnya, baru kita akan bergabung. Tapi ketika sudah ada hasil dari perjuangan organisasi, mereka akan bilang tanpa menjadi anggota pun kami ikut diperjuangkan. Ini yang mindset seperti ini harus dirubah, bahwa buruh itu begitu sulit untuk disatukan menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat ketika orang berpikir tentang kepentingan pribadi masing-masing. Tadi contohnya bahwa tanpa ikut anggota serikat pun kami ikut naik kok gaji, ikut naik UMK, ikut naik UMS kan. Tapi faktanya di dalam perjuangan, ambil contoh kita, perlawanan kita terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law, itu hanya sekelompok kecil dan tidak secara total buruh. Kalau saja waktu itu seluruh buruh di Indonesia melakukan perlawanan secara total, menolak Omnibus Law, insya Allah pasti bisa kita runtuhkan itu Omnibus Law. Jadi saya berharap kepada kawan-kawan buruh semuanya yang belum berserikat, ayo berserikat. Apapun serikatnya sebenarnya sama saja, tapi konsep perjuangan itu yang berbeda-beda di setiap serikat pekerja. Dan saya pastikan di Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia kita membangun organisasi secara bersama-sama. Bersatu dulu, lalu berjuang, kemudian kita sejahtera. Saya mengajak ke buruh Indonesia semuanya, bagaimana teman-teman punya kesadaran begitu pentingnya bagaimana kita mengkonsolidasikan diri, menyatukan diri di dalam satu wadah, yaitu serikat pekerja. Kita harus tetap semangat, optimis, dan ayo kita berserikat. Ya, jadi begini, aksi itu adalah cara, bukan tujuan. Jadi kalau mindset atau beberapa teman serikat pekerja yang lain atau beberapa buruh yang mungkin tidak berserikat beranggapan bahwa FSPMI ini kok doyan banget demo, banyak terjadi seperti itu. Mereka nggak paham kita melakukan aksi unjuk rasa itu apa soalnya, apa penyebabnya. Ya. Masyarakat umum kita sangat pahamlah bahwa sekarang ini dunia ini sudah seperti terbalik. Pemberitaan hoax dianggap itu pemberitaan yang benar, tapi pemberitaan yang benar kemudian menjadi hoax. Ini kemenangan dunia digital ini seperti ini. Dan di beberapa perusahaan teman-teman melakukan mogok atau unjuk rasa, itu sebenarnya kawan-kawan buruh kalau bisa yang ngapain kita melakukan aksi unjuk rasa atau mogok atau demo dan sebagainya. Kalau bisa nggak usah kita lakukan seperti itu. Tapi faktanya adalah ketika teman-teman ada persoalan di perusahaannya, minta perusahaan untuk bipartit, membicarakan persoalan tentang kepentingan maupun hak teman-teman semuanya di perusahaan, kadang manajemen menutup diri. Kalaupun tidak menutup diri, mereka tidak pernah merespon apa yang menjadi konsep dari teman-teman serikat pekerja itu. Sehingga ketika terjadi kebuntuan di dalam komunikasi antara manajemen dan serikat pekerja, itulah kemudian teman-teman melakukan aksi mogok. Tujuannya adalah supaya perusahaan mau mengajak diskusi tentang apa yang menjadi kepentingan teman-teman buruh semuanya, termasuk
pemerintah kabupaten, kota maupun provinsi maupun pusat ya. Bagaimana kita melakukan unjuk rasa sebenarnya? Ketika buruh datang kepada pemerintah melaporkan tentang kejadian, kemudian ada follow up, ada tindak lanjut dari apa yang menjadi laporan teman-teman kerja, saya pikir teman-teman nggak perlu melakukan unjuk rasa. Yang harus diketahui adalah mindset teman-teman semuanya bahwa unjuk rasa yang kita lakukan bukan karena kita hobi melakukan unjuk rasa atau hanya sekedar menunjukkan eksistensi organisasi, bukan. Tapi kita melakukan aksi karena konsep sudah sangat jelas. Konsep, lobby, aksi. Kita sudah bikin konsep, sudah melakukan lobby, tapi kemudian nggak ada respon yang positif, barulah kita melakukan aksi. Sangat jelas. Jadi bukan karena kita aksi mau gagah-gagahan, itu enggak. Tapi hanya berharap kita melakukan aksi untuk direspon apa yang menjadi keinginan kita semuanya.